Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kakak-kakak sekolah Minggu dan adik-adik semua yang ada di rumah. Kita bersyukur karena kita masih bisa berkumpul walaupun masih online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Namun sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang kuat dan kesehatan yang baru. Kami akan memulai persekutuan kami, berkatilah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati di sekolah Minggu dan kakak-kakaknya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita lebih lanjut untuk memuji Tuhan, namun sebelumnya kita mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira sebagai anak Tuhan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu seperti apa? Nah, adik-adik, kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan itu seperti kita memuji Tuhan, kita menari bagi Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui apa? Melalui apa yang kita punya. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan, kita mengangkat pujian. Bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Dan lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita
kita akan mendoakan persembahan kita ya. Mari kita tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kiranya persembahan yang kami berikan bisa membuat gereja kami bisa mulainya dan memakainya dengan bermanfaat hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Papa Mama yang menjadi selalu berkat dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita menyanyikan lagu pujian Yesus Ku Panggil, Yesus Ku Undang. Shalom, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siapkan Alkitab kita mau belajar sama-sama mengenai firman Tuhan. Ya, yuk sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pemeliharaanmu, penyertaanmu di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh memuji serta memuliakan nama-Mu, terlebih di pertengahan ibadah kami Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua, berikan pengertian kepada kami semua untuk mengerti apa menjadi kebenaran firman-Mu. Terlebih berkati Kahari untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai Kahari untuk menjadi saluran berkat buat kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita mau baca firman Tuhan, sebelum kita mau belajar mengenai firman Tuhan, kita mau baca dulu di dalam kitab Bilangan 20 ayatnya yang kedua sampai yang ke-13 ya. Kak Hari mau baca, adik-adik perhatiin ya, disimak ya. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tempat pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujudlah. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau, Harun,
Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka yang memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amin. Melalui firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, kita mau belajar bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Ya, tidak terlepas itu siapapun, baik kita anak-anak, orang tua, orang dewasa, bahkan orang-orang yang sudah duduk di dalam pemerintahan pasti juga bisa melakukan kesalahan. Adik-adik sudah tadi perhatiin nggak bacaan firman Tuhan hari ini? Di situ dikatakan sebenarnya siapa sih Bapak Musa dan Bapak Harun ini? Jadi tahu nggak siapa mereka? Nah, kita mau belajar sama-sama ya, bahwa sebenarnya Bapak Musa dan Harun ini itulah, tahu nggak ada di siapa nggak? Bapak Musa ini adalah satu-satunya pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Hebat nggak tuh Bapak Musa? Ya. Kenapa Tuhan memilih Bapak Musa? Tuh, kita mau baca sama-sama ya, kita mau perhatiin sama-sama. Bapak Musa dan Bapak Harun ini adalah orang yang sangat berpengaruh bagi sejarah besar bangsa Israel. Terutama Bapak Musa. Bapak Musa dipilih langsung oleh Allah untuk menjadi pemimpin umat yang waktu itu Musa merasa tidak pandai bicara, ia tidak percaya diri pada kemampuannya memimpin umat Israel, namun justru dipimpin oleh Allah. Bahkan di dalam Alkitab, di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa satu-satunya orang yang pernah berjumpa dengan Allah ialah Musa. Hebat gak tuh dia? Ya kan? Hebat kan? Di dalam keterbatasan dan ketidakmampuan Musa, Allah mengadakan banyak tanda-tanda yang ajaib tuh untuk menopang orang Israel. Melalui Musa, Allah mengadakan tulah di Mesir. Melalui Musa, Allah membuat air laut terbelah menjadi 2. Dan ketika orang-orang Israel tak menemukan air dan makanan, Allah juga menyediakan air dan makanan dengan caranya yang ajaib. Dan ketika umat berperang untuk memperoleh daerah tempat tinggal yang baru, melalui tangan Musa juga, Tuhan yang mengangkat tongkatnya, dengan melalui tangan Musa yang terangkat, Allah memenangkan peperangan bangsa Israel. Dan ketika umat Israel tidak taat kepada Allah dan berdosa, Allah juga yang mengampuni dengan perantara siapa? Bapak Musa. Luar biasa Bapak Musa ini ya. Ternyata Bapak Musa ini sangat berperan bagi bangsa Israel, bagi pertumbuhan kemerdekaan bangsa Israel ya. Nih, Musa adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Sebenarnya Musa merasa tidak mampu,
Namun Tuhan telah memperlengkapinya dengan memilih Harun untuk menjadi juru bicara Musa. Keterbatasannya tidak boleh menjadi penghalang untuk melaksanakan kehendak Allah. Ya kan? Walaupun dia merasa kekurangan, tapi Tuhan akan menyediakan penolong. Musa harus memilih siapa? Bapak Harun. Namun Musa manusia tetaplah menjadi manusia yang tidak luput dari kekurangan dan dosa. Musa ternyata tidak dapat menguasai kekesalan dan kemarahannya ketika umat Allah marah dan berontak kepada Musa karena mereka tidak menemukan air untuk kebutuhannya. Yang di padang gurun yang sangat panas, bahkan Musa marah kepada bangsa Israel. Ia terbawa emosinya sehingga ia tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah Allah. Tahu nggak tidak mengindahkannya perintah Allah apa? Waktu di padang gurun, Tuhan Allah menyuruh Musa apa? Mengatakan kepada bukit batu supaya keluar air. Tapi apa yang diperbuat oleh Bapak Musa? Ia bahkan memukul tongkatnya sebanyak 2 kali sambil menyebut apa? Umat Israel sebagai orang-orang durhaka. Dan akibat dari kesalahan Bapak Musa ini, apa yang terjadi? Musa yang terbawa oleh emosinya itu, Musa tidak diperkenankan Allah masuk ke tanah perjanjian. Karena Tuhan menganggap Musa tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan Allah, kekudusan Tuhan di hadapan bangsa Israel. Dan oleh karena kesalahan itu, Musa akhirnya apa? Musa harus menerima akibat yang sangat berat, yaitu ia tidak akan membawa bangsa Israel masuk ke dalam negeri yang Tuhan sudah janjikan. Aduh, sedih banget ya. Udah perjalanan jauh, panas-panas di padang gurun, kelaparan, tapi akhirnya apa? Cuman karena satu kesalahan, Musa tidak diperkenankan masuk ke dalam tanah perjanjian. Kekudusan Tuhan Allah itu sangat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tempat di mana Musa melakukan kesalahan kemudian diberi nama apa tadi? Tempat tadi Musa melakukan kesalahan dinamakan Meriba. Apa artinya? Meriba yang artinya tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Dan ia menunjukkan kekudusannya. Sungguh menyedihkan kenangan nama yang diberikan kepada tempat itu, mengingatkan pertengkaran bangsa Israel yang selalu merasa tidak puas, sekaligus mengingatkan kelemahan Musa yang tak dapat menguasai emosinya. Jadi kita sebagai manusia, terlebih anak-anak Tuhan, di dalam kita melakukan sesuatu, kita nggak perlu pakai emosi, ya. Kita selalu minta pimpinan Tuhan, kita selalu minta penyertaan Tuhan, supaya setiap apa yang kita kerjakan, supaya setiap apa yang kita perbuat, Tuhan senantiasa berkati. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap aktivitas kita, Tuhan selalu berkenan, Tuhan dan memberkati secara luar biasa. Sehingga rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan akan selalu berikan. Percaya, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat adik-adik. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya. Tadi inti firman Tuhan hari ini bahwa kita semua sebagai anak-anak Tuhan sekalipun bisa berbuat kesalahan. Tapi apa dengan cara? Kalau kita udah berbuat salah, satu, kita harus jujur mengakui kesalahan kita. Yang kedua, kita harus berani minta ampun kepada Tuhan. Dan setelah kita minta ampun sama Tuhan, kita memperbaiki kesalahan kita untuk tidak berbuat lagi. Ya. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan buat penyampaian firman-Mu hari ini yang telah
yang sudah tersampaikan, berikan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kesalahan kami, walaupun kami telah berbuat salah, tapi Tuhan berikan keberanian kepada kami untuk selalu mengakui kesalahan kami, dan kami dapat memperbaiki kesalahan kami, sehingga berkat-Mu boleh tercurah atas kami ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Anak-anak sekolah minggu Geresia, kiranya berkat-Mu senantiasa boleh tercurah kepada setiap anak-anak sekolah minggu Geresia. Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, segala doa dan permohonan kami, dan kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Mari kita anak-anak, adik-adik sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu berkati kita semua. Haleluya. Amin.